kelompokkan dulu. Yang pertama, saya sendiri Azizia berperan sebagai dokter. Saya Wulandari berperan sebagai datang pasien. Saya Eka Kartini berperan sebagai pasien. Saya Renang Weni berperan sebagai pasien. Saya Dokumentari berperan sebagai perawat 1. Saya Elda Priani, saya berperan sebagai perawat 2. Dan saya Berli berperan sebagai pembaca naskah. Baik itulah tadi peran-peran kami. Baik, kami hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasien Nyonya Reni, usia 20 tahun, datang ke rumah sakit Kolaka yang ditemani ibu dan kakaknya pada hari Selasa. Ia ingin menanyakan tentang kemoterapi. Sesampainya di rumah sakit, Nyonya Reni bertemu dengan perawat 1, perawat yang bertugas menangani perawatan pasien Nyonya Reni. Yesus, gimana tadi pasien yang 1 udah dikasih obat? Iya, udah, ini obatnya ya. Sus, Yang bisa kami bantu. Gini Sus, kemarin saya diberitahu oleh dokter mengenai penyakit saya dan disarankan untuk melakukan kemoterapi. Tanpa sengaja, Dokter Azizia datang dan menghampiri perawat dan keluarga Nyonya Reni. Dokter. Jadi begini dokter, ini ada pasien atas nama Nyonya Ami dan keluarganya. Mereka ingin menanyakan mengenai masalah kemoterapi dokter. Saya dan anak saya masih belum begitu mengerti apa itu kemoterapi, dok. Jadi saya ingin mencari informasi kepada dokter. Oke, jadi seperti itu. Baiklah, akan saya jelaskan mengenai kemoterapi tersebut. Tapi sebaiknya kita ke ruangan konsultasi saja supaya lebih nyaman dan lebih tenang. Baik, nanti kalian akan dipandu sama perawat 1 dan perawat 2 ke ruang konsultasi. Saya permisi dulu ya karena ada pasien lain yang mau ditangani. Permisi. Jadi mungkin suster bisa mengambil alih pasien ini dan keluarganya karena saya masih ada urusan yang ingin saya selesaikan. Kalau begitu, saya serahkan pasien Nyonya Ami dan keluarganya untuk ditemani ke ruang konsultasi ya. Ya, kalau begitu saya permisi dulu, Bu. Ibu boleh ikut saya ya, nanti saya angkat. Sudah masuk ruang konsultasi. Mari Ibu, silakan duduk. Baik, kita mulai saja ya, Bu. Jadi kemoterapi itu di sini adalah suatu metode untuk membunuh atau menghambat perkembangan sel-sel kanker yang ada di tubuh penderita. Nah, tujuan utama kemoterapi di sini adalah untuk menumpas sel-sel kanker yang tidak dapat dijangkau oleh pisau bedah. Nah, kemoterapi juga berfungsi sebagai pengontrol untuk sel kanker supaya tidak berkembang biak secara liar lagi. Bagaimana cara pengobatannya, Dok? Nah, pengobatan kemoterapi itu di sini bisa melalui obat tablet atau kapsul, bisa juga melalui suntikan atau injeksi, melalui infus. Nah, pemberian kemoterapi itu di sini tergantung dari jenis, stadium, dan tingkat kanker yang diderita. Apa efek sampingnya, Dok? Efek samping kemoterapi itu di sini selain mampu menghancurkan sel-sel kanker, kemoterapi juga bisa mempengaruhi sel-sel tubuh normal yang lainnya. Mungkin nanti ibu akan mengalami mual, letih, lesu, ada terjadi masalah pendengaran, terjadinya penurunan berat badan, dan diare. Kalau begitu, bukannya nanti keadaannya anakku akan semakin parah, dok? Jadi begini, dokter akan memberikan obat untuk meminimalisir efek samping tersebut. Jadi lagi pula kan ini efek sampingnya bersifat sementara, ya seperti yang dijelaskan tadi oleh dokter. Jadi tidak usah khawatir karena kalau selesai kemoterapi efek sampingnya akan hilang dan kembali seperti semula. Iya, ibu tidak usah khawatir mengenai efek samping. Dokter, terima kasih atas informasinya. Kapan kira-kira bisa dilakukan kemoterapi, dok? Semakin cepat semakin baik, Bu. Jadi ibu bisa melakukan kemoterapi kira-kira 2 bulan ke depan. Ibu harus banyak berdoa saja dan harus sholat saja. Baik, dok. Sus, terima kasih. Apakah ibu masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup Sus, terima kasih banyak. Kami permisi pulang dulu. Ya, terima kasih. Hati-hati, Bu. 2 bulan kemudian, pasien dan keluarganya datang untuk melakukan kemoterapi berdasarkan jadwal pengobatannya yang lalu. Perawat pun datang ke ruang pasien.
Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Masih mual, Sus. Oh, tidak apa-apa ya, Bu. Itu wajar karena bawaan penyakit Ibu. Kalau begitu, saya akan memberikan vitamin ke dalam infus Ibu. Apakah Ibu dan keluarga bersedia? Ya, Sus. Baik, kalau begitu. Bu, saya akan masukkan obatnya ke dalam infus Ibu ya. Permisi ya, Bu. Baik, Bu, kalau begitu saya permisi dulu ya, Bu, karena saya akan menyiapkan bahan dan alat lainnya untuk kemoterapi Ibu ya. Permisi, Bu. Perawat pun menyiapkan segala prosedur kemoterapi dan kembali ke ruangan pasien bersama dokter untuk melakukan pemberian obat kemoterapi. Semuanya sudah lengkap ya, Sus? Iya, iya dok, udah lengkap. Ya, baik, mau kita ke ruangan pasien. Baik. Jadi, kenalkan saya Dr. Azizia dan ini rekan saya perawat kita. Jadi di sini kita akan membahas pemberian obat kemoterapi seperti jadwal janji yang lalu ya. Sebelumnya, Ibu bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya. Saya cocokkan di sini. 270104. Oke, baik. Sudah benar ya Bu, sudah cocok. Jadi sebelumnya kita sudah tahu itu tujuan pemberian kemoterapi ini karena sudah dijelaskan yang lalu. Oke, baik. Saya cocokkan obatnya dulu ya. Yang pertama di sini atas nama Nyonya Leni. Nomor N-nya 1406932. Obat yang pertama ini obat Tokotekan 240 ml dioplos dalam NaCl 500 ml. Baik. Obat yang kedua atas nama Nyonya Ami sama seperti obat yang pertama tadi. Nomor N-nya 1406932. Obat yang kedua ini atas nama Cisplatin 90 ml yang dioplos dalam NaCl 500 ml. Ibu, tadi saya sudah cocokin obatnya dan kedua obat ini berfungsi untuk menghambat sel-sel kanker yang ada di dalam tubuh kita. Jadi saya izin pasang ya, Bu. Baik Ibu, sebelum saya salurkan obatnya, baik mari kita berdoa dulu. Semoga semuanya dilancarkan dan tubuh kita kembali membaik. Baik, berdoa dimulai. Kita berdoa selesai. Baik, Ibu ya, saya Oke, pemberian obat kemoterapinya sudah selesai. Selanjutnya akan diambil oleh perawat satu. Baik, saya kembali dulu ya Bu. Permisi. Baik, Bu, tindakan kemoterapi sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu? Oh, tidak apa-apa ya, Bu. Itu efek samping dari kemoterapi. Nanti juga akan kembali menjadi normal, Bu. Ya, kalau begitu Bu, saya permisi dulu ya Bu. Semoga kedepannya Ibu menjadi lebih sehat dan menjadi lebih baik lagi ya Bu. Terima kasih banyak Bu telah mempercayai kami telah melakukan kemoterapi Bu. Iya, Sus. Terima kasih. Permisi Bu.